sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari GKI Sudirman. Puji dan syukur pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mau mulai persekutuan doa kita, renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu dari kami semenjak kami tidur hingga kami dapat bangun kembali pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami mau mengawali hari kami ini, kami mau bersekutu bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami mau mendengarkan firman-Mu ini agar menjadi penguat bagi iman kami dan menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat yang 1 sampai dengan 15a. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkata Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering.
Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Bacaan kedua terambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 17. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan iman yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Renungan pada pagi hari ini berjudul Transisi Pelayanan. Transisi dalam pelayanan adalah kesempatan untuk menyaksikan karya Tuhan yang baru, mengingatkan kita bahwa setiap akhir adalah awal yang baru dalam rencananya yang lebih besar. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap perubahan dalam pelayanan adalah bagian dari rencana Allah dan mengajak kita untuk melihat transisi sebagai kesempatan untuk mengalami karya Tuhan dengan cara yang baru. Teks kita berkisah tentang transisi pelayanan dari Elia kepada Elisa. Setelah sekian lama Elia melayani Allah, tibalah waktunya bagi Elia untuk mengakhiri masa pelayanannya. Namun, pelayanan untuk membangun iman umat Allah harus terus berlanjut.
Oleh sebab itu, diperlukan seorang nabi yang akan menggantikan peran Elia. Elisa yang telah dipersiapkan oleh Elia dipercaya Allah untuk melanjutkan pelayanannya. Proses transisi pelayanan ini berjalan lancar. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini bagi pelayanan kita? Pertama, siapkan regenerasi. Salah satu keberhasilan dalam pelayanan dan kepemimpinan adalah jika kita dapat menyiapkan kandidat bagi proses regenerasi dan transisi pelayanan. Kedua, berikan dukungan. Ketika terjadi transisi pelayanan, berikan dukungan kepada mereka yang akan melanjutkan pelayanan. Transisi dalam pelayanan pasti terjadi. Jadikan setiap peristiwa transisi pelayanan sebagai kesempatan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik dalam pelayanan bersama Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit atau lemah tubuhnya, yaitu Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nur Cahyani, dan bagi jemaat yang lainnya yang tidak kami sebut namanya. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran agar mereka selalu berharap kepada Tuhan dan selalu sabar menghadapi segala penyakit yang dideritanya. Kiranya mereka selalu mempunyai hati yang berserah dan mempunyai keyakinan serta iman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Berkati untuk setiap obat dan pengobatan yang dilakukan sehingga menjadi kesembuhan bagi mereka. Berikan juga kesehatan dan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Tuhan sertai juga untuk jemaat yang berulang tahun, yang bersuka cita karena Tuhan telah anugerahkan kehidupan kepada mereka untuk mereka jalani, yaitu Natalia Yunita, Yuniboru Marpaung, Yunike Benedikta, Nathanaela Esra Santi, dan Pak Hadiono. Tuhan berkati untuk setiap kehidupan yang mereka jalani, baik pekerjaan, usaha, pendidikan mereka, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Berikan juga kesehatan dan berkat Tuhan yang selalu melimpahi kehidupan mereka, dan mereka selalu mengandalkan dan selalu berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk gereja yang kami sayangi, yaitu GKI Sudirman. Tuhan sertai jemaat-Mu, berkati dengan kesehatan dan berkat yang melimpahi mereka. Sertai juga untuk Pak Pendeta Yosafat beserta Ibu Ola. Tuhan juga akan berkati kehidupan mereka, sehingga Pak Yosafat akan selalu menjadi gembala yang baik. Sertai juga untuk para majelis aktivis, Tuhan berkati semuanya, sehingga mereka semua dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni
lepaskanlah